Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul kami yang berjudul gerak bergelinding. Di sini saya Andika Putra Maimana. Saya Joses Valeris Komolon. Nama saya Kaskeris Malik. Oke, nama saya Kaskeris Malik. Di sini saya bertanggung jawab untuk menjelaskan tujuan, deskripsi dan dasar teori dari modul kita. Oke, langsung saja kita ke tujuannya. Tujuan dari modul ini adalah untuk menentukan nomor inersia benda, menganalisis percepatan dan kecepatan benda, serta membandingkan percepatan serta teori dan eksperimen untuk benda yang berbeda. Oke, lalu ada deskripsi dari modul kita. Ini praktikum gerak menggelinding pada bidang miring adalah sebuah eksperimen fisika dasar untuk mengamati dan menganalisis gerak gabungan, translasi dan rotasi pada benda tegak. Dalam praktikum ini, benda-benda berbentuk silinder pejal, silinder berongga, dan bola dilepaskan dari puncak bidang miring yang telah diatur sudutnya. Berikut adalah gambar dari aplikasi yang kita pakai dari website physics.com. Nah, cara menggunakannya itu gunakan tombol run untuk memulai simulasi, tombol pause untuk menghentikan sementara, dan tombol reset untuk mengembalikan ke awal. Gunakan penggeser untuk menyesuaikan radius, masa objek, sudut gesekan, statis, dan kinetis. Oke, kita langsung ke dasar teorinya. Dasar teori dari modul ini adalah praktikum gerak menggelinding pada bidang miring adalah sebuah eksperimen fisika dasar untuk mengamati dan menganalisis gerak gabungan, translasi, dan rotasi pada benda tegak. Dalam praktikum ini, benda-benda berbentuk silinder pejal, silinder berongga, dan bola dilepaskan dari puncak bidang miring yang telah diatur sudutnya. Ketika sudut bidang, kita pakai data di sini meningkat, komponen gaya berat yang sejajar dengan bidang juga meningkat, sehingga memperbesar kecenderungan benda untuk bergerak dan mengurangi pengaruh gaya gesek relatif terhadap gaya data. Nah, di sini juga ada rumus-rumus untuk mencari seperti kecepatan sudut, linear, periode, dan frekuensi seperti boleh di atas dulu di sini. Nah, yang pertama ada kecepatan sudut. Kita lambangkan dengan omega. Kecepatan sudut adalah banyaknya sudut yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Cara mencari kecepatan sudut adalah omega sama dengan theta dibagi dengan waktu. Nah, ini omega sebagai kecepatan sudut, ininya radius per sekon, theta adalah sudut atau radian, dan T adalah waktu, simulan S. Dan yang kedua ada kecepatan linear. Walaupun besar kecepatan yang konstan, arah kecepatan selalu berubah. Hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut adalah V sama dengan omega dikali R, di mana R adalah jari-jari lintasan. Lalu yang ketiga adalah periode T dan frekuensi F. Periode atau yang kita simpulkan dengan T besar adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu putaran penuh. Cara mencarinya adalah T sama dengan waktu per M. N ini adalah jumlah putaran. Lalu cara mencari frekuensi, F kecil adalah banyaknya putaran tiap detik. F sama dengan 1 per T. T itu adalah periode. Lalu yang keempat ada percepatan sentripetal atau AS. Karena arah kecepatan berubah terus, benda mengalami percepatan menuju pusat lingkaran, disebut percepatan sentripetal. Rumusnya adalah AS sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat dikali R. Lalu ada gaya sentripetal atau semuanya Fs. Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan benda-benda bergerak melingkar. Arah gaya ini menuju ke pusat lintasan dan besarnya. Rumusnya adalah Fs sama dengan M dikali AS sama dengan M dikali V kuadrat per R sama dengan M omega kuadrat dikali R. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana, ini sama aja. Oke, di sini saya Andika Putra Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi dari gerak menggelinding. Di sini kita bisa mengubah radius, massa, kemiringan sudut untuk menentukan dari mana si bola ini akan menggelinding. Oke, di sini kita akan memulai dengan sudut 15 derajat, massa 2 kilo, radius 15 derajat sampai di waktu ke detik 5. Oke, di sini kita mendapatkan dengan kecepatan di 7,05 dan energi kita
energi kinetik translasi kita mendapat 49,01 dan 49,0 joule, dan energi kinetik rotasi kita mendapat di 39,7 joule. Dan dari hasil uji coba yang kita lakukan, kita mendapatkan di 49,6 joule, 39,7 joule. Oke. Yang kedua, kita akan menambahkan masanya menjadi 3 kilo. Oke, di sini untuk percepatan masih tetap sama, dan yang energi kinetik translasi kita mendapatkan 74,5 joule. Sedangkan energi kinetik rotasi kita mendapat di 59,6 joule. Dan kita bandingkan dengan hasil uji coba kita mendapat di 74,5 dan 59,6 untuk energi kinetik rotasi. Lalu kita mengubah massa menjadi 4 kilo. Dan kita di sini energi translasi menjadi 99,3 joule dan energi kinetik rotasi menjadi 79,4 joule. Dan kita bandingkan dengan hasil uji coba yang telah kita lakukan. Di sini 99,3 joule untuk translasi dan 79,4 untuk rotasi energi kinetik rotasi. Dan untuk yang berikutnya masa kita ubah menjadi 5 kilo. Ini kita mendapat energi kinetik translasi di angka 124,1 joule dan 99,3 joule untuk energi kinetik rotasi. Dan kita bandingkan dengan hasil yang kita lakukan uji coba. Kita di sini mendapat 124,1 joule dan 99,3 joule untuk rotasi dan translasi. Yang terakhir kita akan ubah massa menjadi 6 kg. Di sini untuk energi kinetik translasi kita mendapat di angka 148,9 joule dan untuk energi kinetik rotasi ada di angka 119,1 joule. Dan kita akan bandingkan dengan data yang telah kita lakukan. Di sini kita sama mendapat 148,9 joule untuk energi translasi dan 119,1 untuk energi rotasi kinetik. Dan dari hasil uji coba yang kita lakukan, setiap makin berat massanya akan semakin tinggi juga energi kinetik yang akan dihasilkan. Kita lihat dari sini, dari yang massa 2 kilo kita mendapat di 49,6 joule untuk energi kinetik translasi dan 39,7 untuk energi kinetik rotasi. Sedangkan di massa yang 6 kilo kita mendapat 148,9 untuk energi kinetik translasi dan 119,1 energi kinetik rotasi. Jadi kumpulannya semakin berat massa akan semakin besar juga angka dari energi kinetik yang dihasilkan. Oke, cukup sekian. Oke, jadi di modul ini juga kita menyediakan pertanyaan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswa yang membaca modul ini. Ini ada pertanyaan pertama. Berdasarkan data percobaan nomor 4, benda yang bermassa 5 kg memiliki energi kinetik rotasi sebesar 99,3 joule dan bergerak dengan kecepatan linear 7,5 meter per sekon. Diketahui jari-jari benda adalah 15 cm atau 0,15 meter dan kecepatan sudut dapat dihitung dari hubungan di rumusnya omega sama dengan V per R. Tentukan nilai momen inersia benda tersebut berdasarkan hasil percobaan. Oke, jadi kita langsung aja menghitung dari step awal ya. Jadi awal kita harus menghitung dulu kecepatan sudut atau omega-nya. Sudah kayak saya kasih tahu tadi, kalau omega itu rumusnya V per R. Jadi kita langsung masukin saja karena di sini sudah ada 7,05 per 0,15 sama dengan 47 radius per sekon. Karena emang satuan dari omega itu radius per sekon. Lalu kita hitung persamaan energi kinetik rotasi. Rumusnya adalah 1/2 dikali inersia dikali omega kuadrat. Inersia sama dengan 2 dikali energi kinetik rotasi per omega kuadrat. Kita substitusi nilainya.
inersia sama dengan 299,3 Joule per 47 radian per second dikuadratin terus 198,6 per 2209. Jadi kurang lebih hasilnya akan 0,0899 kg dikali meter kuadrat. Lalu sudah itu kita menghitung konstansa inersia mr kuadrat sama dengan 5 kilo dikali 0,15 meter kuadrat. 5 dikali 0,15 kuadratnya jadi 0,0225. Jadi dikalikan dengan 5 sama dengan 0,1125 kg dikali meter kuadrat. Dan rumus inersia adalah C dikali mr kuadrat sama dengan C sama dengan inersia per mr kuadrat. Karena kita udah dapat inersia dan mr kuadratnya, kita tinggal cari nih C sama dengan 0,0899 kg kali meter kuadrat per 0,1125 kg kali meter kuadrat, dan kurang lebih hasilnya akan 0,8. Ini coret ya, jadi emang benar-benar satuan, nggak ada satuannya. Oke, beres. Kita dan untuk soal nomor 2, perhatikan data praktikum. Benda dengan massa 3 kg bergerak dari keadaan diam di atas bidang miring dan mencapai kecepatan 7,05 meter per sekon dalam waktu 5 detik. Itu energi kinetik total benda tersebut saat mencapai kecepatan 7,05 meter per sekon. Oke. Energi total adalah jumlah dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Jadi kalau kita mau nyari energi kinetik total, kita tinggal menjumlahkan dua-duanya. Ini yang translasi udah dapat 74,5 dan yang rotasi juga udah dapat 59,6. Tinggal dijumlahkan dua-duanya, kita dapat hasil 134,1. Oke, sekian dari presentasi kami mengenai modul kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan. Oke, izin bertanya. Pada percobaan gerak menggelinding kalian, bagaimana pengaruh momen inersia terhadap kecepatan benda yang menggelinding di bidang miring? Dan mengapa benda dengan momen inersia lebih besar biasanya memiliki percepatan yang lebih kecil dibanding benda dengan momen inersia lebih kecil? Oh, ya. Oke. Momen inersia ini sebenarnya berpengaruh langsung terhadap percepatan benda yang menggelinding. Semakin besar momen inersia suatu benda, semakin besar pula kecenderungan benda tersebut untuk menahan perubahan gerak rotasinya. Nah, akibatnya sebagian energi potensial gravitasi lebih banyak digunakan untuk memutar benda rotasi daripada untuk mempercepat gerak translasi. Nah, karena itu, misalnya benda dengan momen inersia itu lebih besar, misalnya silinder berongga akan memiliki percepatan lebih kecil dibandingkan benda dengan momen inersia lebih kecil, misalnya silinder pejal atau bola pejal. Meskipun dilepaskan dari ketinggian dan sudut bidang miring yang sama, tapi nanti bakal beda hasilnya. Cukup. Sebelum menutup pembahasan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber kesalahan apa aja yang ada dalam analisis kita dan percobaan kita. Yang pertama itu ada kesalahan pengukuran, seperti pengukuran waktu dan pengukuran benda. Yang kedua, gesekan dan hambatan lingkungan. Dan yang terakhir, kondisi gerak yang tidak ideal. Oke, mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.